Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para penggemar sinetron Asmara Gen Z. Kembali lagi bersama Mimin ya. Kali ini Mimin akan memberikan bocoran atau prediksi mengenai kelanjutan episode Asmara Gen Z yang akan tayang nanti sore. Tentunya akan semakin seru dan semakin menegangkan lagi untuk kita saksikan. Sebelum itu, Mimin mohon kepada teman-teman semua untuk dukung channel ini dengan klik like, komen, dan subscribe, serta nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan dengan updatean terbaru dari channel ini. Di episode nanti sore, nampaknya Cantika akan merasa gelisah ya, karena Slay Queen sudah mulai mencari tahu kebenaran kasus headbook itu. Saat di teras kafe, Yuna ngomongin headbook dan dia sengaja membesarkan volume suara saat Cantika lewat. Sepertinya Harry ini mau mengalihkan perhatian Cantika. Jadi saat Cantika lengah, Harry akan mengobrak-ngabrik buktinya. Jadi sepertinya Harry itu diam-diam bekerja sama bersama dengan Slay Queen untuk mengungkap kasus headbook tersebut. Soalnya ada scan Harry ngomong ke Slay Queen, "Selamat ngeteh dan menyusun strategi apalah itu." Itu kayak seakan-akan mereka lagi kerjasama dan akan membuat strategi untuk melancarkan rencana tersebut. Kalau seperti ini berarti masalah headbook bukan cuma sekedar headbook. Pasti ada sesuatu yang mungkin sedikit besar dan akan melibatkan soal headbook ini. Ya, tentu saja karena orang misterius juga sedang mencari seseorang yang bisa menjadi kambing hitam mereka. Saat Gogreen menanyai Slay Queen sedang membahas apa, Slay Queen sama sekali tidak memberitahu mereka dan hanya bilang bahwa mereka sedang menyusun rencana untuk mendapatkan gosip baru. Jadi itu adalah bukti nyata bahwa mereka hanya membicarakan headbook saat Cantika lewat. Dan setelah itu, mereka entah akan membahas apa. Yang jelas, ini benar-benar untuk membuat Cantika merasa bahwa dia terancam. Tentu saja tidak sampai di situ ya teman-teman. Pasti kasus ini akan sangat lama. Tentunya karena ternyata Cantika menyuruh Diana tanpa melakukan interaksi ya, hanya melalui telepon, dan uangnya langsung ada di tasnya Diana ya. Jadi ternyata Cantika lebih waspada daripada sebelum-sebelumnya. Jika kasus headbook ini terbongkar, apakah kasus saat pensi itu juga akan terbongkar? Yang dimana Cantika juga melakukan sesuatu untuk Akila, seperti tentang piano dan juga tentang sinar yang mengenai mata Akila. Apalagi Akila ini sepertinya memang sudah tahu dari lama tentang masalah-masalah orang asrama 9 ilmu. Dari awal episode saat Akila berbincang dengan Fatah, Akila sudah berbicara dengan Fatah bahwa Akila sudah tahu semuanya. Jadi mungkinkah Akila masih ingat bahwa Cantika memiliki penyakit yang lain, yaitu obses terhadap sesuatu yang sudah diklaim menjadi miliknya. Semoga saja Cantika panik dan bingung akan melakukan apa lagi, sehingga pasti ada sesuatu yang tertinggal, karena saat orang panik pasti itu adalah sesuatu yang jarang untuk tidak melakukan kesalahan. Sebelum lanjut, Mimin mohon kepada teman-teman semua untuk dukung channel ini dengan klik like,
komen, dan subscribe, serta nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan dengan updatean terbaru dari channel ini. Ada scan di mana Cantika menyuruh Nadia untuk menghapus riwayat teleponnya. Dan kalau Slay Queen bilang hal ini dan Harry tahu, Harry bisa saja meminta untuk bertemu dengan Nadia. Lalu HP-nya akan disita ya, atau dipinjam oleh Harry. Kan untuk seorang Harry yang hackernya sudah melegenda, mengembalikan riwayat telepon itu sangat mudah untuk Harry, ya kan? Semoga saja Harry benar-benar melakukan kerjasama dengan Slay Queen agar pekerjaan Harry, Vio, dan juga William menjadi lebih mudah lagi. Tentunya karena banyak sekali yang membantu, maka akan semakin selesai masalahnya. Karena Vio belum melakukan rencananya untuk menyelidiki buku-buku yang ada di perpustakaan. Apakah benar ada huruf yang hilang dari salah satu buku kelas 10, 11, dan juga 12? Tentu saja itu adalah kode ya sepertinya. Karena awal mulanya adalah saat Cantika membawa buku yang terlalu banyak dan Vania ingin melihat hal itu. Sebenarnya itu adalah scan di mana Vio akan memikirkan scan itu terus. Karena Vio curiga dengan Cantika ya. Bagaimana tidak curiga bahwasanya Vio sudah tahu Cantika dari dulu sampai sekarang. Dan tidak cuma itu, Vio juga terus-terusan memperhatikan gerak-gerik Cantika. Cantika yang selalu bad mood dan Cantika yang terlalu ambis untuk melakukan sesuatu di mana seseorang sedang santai-santai, itu membuktikan bahwa Cantika sedang tidak baik-baik saja dan sedang kambuh ya penyakitnya. Kira-kira apakah ada obatnya? Jika penyakit biasanya pasti ada obat. Nah, untuk penyakit Cantika ini apakah ada obatnya? Wah, seru sekali ya teman-teman. Maka dari itu terus saksikan sinetron Asmara Gengsi yang tayang setiap hari hanya di SCTV pukul 17.00 waktu Indonesia bagian Barat. Mimin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah bergabung dan menonton video ini sampai dengan selesai. Mimin mohon maaf jika ada salah-salah kata. Mimin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.